Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pantes Motor. Oke teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang CVT ya, khususnya di bagian puli belakang dulu ya. Jadi untuk video kali ini kita mau membahas tentang CVT pada Matic. Oke, jadi banyak teman-teman yang pengen upgrade CVT-nya supaya motornya itu lebih bertenaga atau gimana ya, ingin lebih kencang lah. Tapi banyak yang salah kaprah ya. Jadi banyak yang salah kaprah mengaplikasikan part-part aftermarket itu kepada motor Matic-nya ya. Sehingga hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, sebelum kita mungkin di lain video ya kita membahas racikan buat CVT Matic yang enak itu seperti apa. Tapi di sini saya juga mau menjelaskan terlebih dahulu ya. Apa itu fungsi-fungsi dari komponen yang ada pada CVT? Oke, di sini ada yang namanya per CVT ya. Jadi per CVT itu banyak macam ya. Maksudnya banyak macam itu banyak macam pada ukurannya. Oke, yang ini adalah per CVT pada motor Vario ya, atau Beat FI, Beat Karbu itu sama ya. Jadi ini kekerasannya itu ada 3 macam biasanya ya. Yang ini untuk yang standar. Yang standar itu pastinya di bawah 1000 rpm. Lalu lagi ada yang 1000 rpm, itu biasanya produk dari aftermarket pastinya ya. Dan sekarang saya ini mau mencontohkan aja, ada produk dari Daytona lah, boleh ya saya sebutkan namanya. Ini kekerasannya itu 20% atau 1500 rpm. Dan ini ada dari produk dari TDR ya. Kekerasannya itu 2000 rpm. Oke, jadi sebelum teman-teman upgrade bagian per CVT-nya itu, teman-teman juga harus tahu dulu ya fungsi per CVT itu seperti apa ya. Jadi per CVT itu posisinya ada di sini ya. Ada di puli. Lalu nanti ada di sini masuk rumah kampas ganda sama kampas gandanya, lalu di mur ya. Jadi fungsinya itu sebagai pengatur gerakan dari puli ini ya, membuka atau tutupnya. Jadi buka tutup puli itu diatur oleh per CVT ya. Semakin keras per CVT-nya itu, maka bukaan puli itu semakin lambat. Jadi bisa dipastikan akselerasi itu bakal bertambah dari sini ya. Karena ini kan ketika RPM rendah pun kalau per CVT-nya standar itu motor langsung bisa jalan. Tapi ketika kita mengganti lebih keras 1000 atau 1500 rpm, posisi motor bisa jalan itu atau posisi puli membuka itu harus di RPM yang agak tinggi ya. Jadi akselerasi itu pasti dapat jika kita mengganti per CVT-nya. Jadi ketika per CVT itu diganti dengan yang lebih keras, otomatis akselerasi itu dapat ya, karena ini keras jadi bukannya itu telat, sehingga seperti motor itu dari gigi 1, 2, 3, 4, 5 itu dapat ya. Kalau yang rendah itu seperti dari gigi 1 langsung ke 3, langsung ke 4, langsung ke 5. Nah seperti itu ya. Jadi motor itu terasa ngempos cenanya mencek Sunda nama. Kalau per yang lebih keras itu jadi tenaganya itu ngisi terus ya, dari RPM umpamanya 1500 ke atas itu terus ngisi ya, karena membukanya itu perlahan karena keras ya. Oke, jadi seperti itulah fungsi dari per CVT. Oke, kemudian kita ke bagian per sentri atau per sentrifugal ya, bisa, tapi seringnya disebut per sentri ya, disingkat-singkat kalau orang Indonesia mah. Jadi kita ada yang original, ada juga yang aftermarket. Ini per CVT-nya itu ukuran per sentrinya itu ukuran 1500 rpm ya. Dan apa sih ya fungsi dari per sentri ini? Jadi per sentri itu ada di sini ya posisinya. Ada di kampas ganda. Oke, kita coba dulu masukkan ya. Jadi nanti ketika motor itu jalan, ini akan membuka dan per ini akan ketarik. Jadi fungsinya adalah
untuk mengatur buka tutupnya kampas ganda ya. Jadi persentri itu untuk mengatur buka tutupnya kampas ganda. Jadi ketika kita ganti dengan yang lebih keras, otomatis bukaannya itu juga akan semakin melambat. Sehingga jika RPM itu rendah, kampas ganda itu tidak akan membuka, tidak akan mencengkram kepada mangkok kampas ganda ya. Jadi motor itu kalau misalnya kita ganti 1500 RPM, di RPM 800 itu belum bisa jalan motor itu, jadi belum kebuka, harus 1500 RPM dulu baru ini terbuka dan motor bisa jalan. Otomatis untuk akselerasi pasti bertambah. Tapi ya bisa teman-teman bayangkan sendiri, pasti gerung dulu ya. Cek Sunda nama ngahaung heulanya itu teh sebelum kebuka, sebelum jalan. Tapi akselerasi itu udah pasti bertambah. Itu kelebihannya. Kekurangannya biasanya kalau pada kampas yang ori ini keras, biasanya ini kemakan dan bisa aja putus. Jadi ini bisa putus, bisa pecah ke mangkok kampas ganda. Oke, jadi itu fungsinya dari persentri sama persivity ya. Oke, sebelum teman-teman mau upgrade kiriannya itu ya, atau CVT-nya, bisa dipahami dulu ya cara kerjanya dan fungsinya seperti apa. Jadi plus minusnya itu kita udah tahu sebelum kita mengganti part-partnya tersebut. Jadi kesimpulannya, apakah saya merekomendasikan persivity ganti yang keras sama persentri yang keras? Saya sih tidak merekomendasikan. Tapi di bagian lain nanti saya akan berbagi tentang meracik CVT supaya enak buat harian, buat touring, atau seperti apalah. Dan biasanya part-part yang keras atau racing seperti ini biasanya untuk race ya. Jadi kalau buat harian itu tidak dianjurkan ya. Karena kalau race itu sekali pakai kalau biasanya ya. Jadi udah sekali race langsung dibongkar dan dicek, dikontrol mana yang rusak. Kalau harian itu dipakai harian ke kantor, ngojek apalagi ya, dipakai kerja gimana. Jadi ini tidak direkomendasikan ya pakai part-part yang keras ini. Tapi nanti bisa saya infokan lagi tentang racikan CVT Matic di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.